down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sakila Nur Anissa. Saya dari kelompok 1 pada Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Nah, di video ini saya akan menjelaskan jawaban soal nomor 3, di mana di sini disuruh buat codingan C++ yang menghasilkan output seperti contoh di bawah ini dengan N10 menggunakan for bersarang dan pernyataan kondisi. Nah, di sini ada prosedur code-nya, di mana di sini pertama-tama mendeklarasikan variabelnya dulu. Nah, di sini ada n, itu untuk menyimpan ukuran pola yang dimasukkan oleh pengguna. Kemudian selanjutnya ada i dan j, di mana itu digunakan sebagai variabel iterasi dalam pengulangan. Dan di sini menggunakan tipe data integer. Kemudian ada begin untuk memulai program awal. Kemudian di sini ada read, itu di mana program akan meminta pengguna untuk menginputkan nilai n ke dalamnya. Kemudian baru read n itu nantinya akan dibaca oleh program dan ditampilkan ke layar. Nah, kemudian ada perulangan for ini. Pengulangan pertama ini. Nah, itu for untuk i sama dengan n per 2 hingga n. Kemudian ini tuh i dimulai dari n dibagi 2 hingga n. Kemudian ada if, mencetak apakah i adalah bilangan genap, i mod 2 dengan 0. Kemudian ada for. Nah, di sini apa sih pola untuk di atas ini. Nah, di sini ada for j sama dengan i hingga n dikurang 1. Nah, ini pengulangan j dari 1 hingga n dikurang i. Terus jika i adalah bilangan ganjil, maka j mod 2 sama dengan 1. Kemudian akan dicetak menulis spasi. Kemudian di sini ada for j sama dengan 1 hingga i. Perulangan j dimulai dari 1 hingga i dan menampilkan karakter bintang. Kemudian di sini ada for j sama dengan 1 hingga hingga n dikurang i. Nah, ini juga sama kayak tadi. Itu tuh menampilkan spasi sebanyak n dikurang i ini. Kemudian di sini lanjut for j sama dengan 1 hingga i, menampilkan karakter ini tuh untuk menampilkan karakter sebanyak i ini. Kemudian write ln itu pindah ke baris baru, dia masuk ke pola bagian bawah yang ini tuh. Nah, dimana menggunakan perulangan for i sama dengan n hingga 1, dimana perulangan i dari n hingga 1. Kemudian di sini ada menampilkan spasi ini sebanyak n dikurang 1 ini. Kemudian ada for j sama dengan 1 hingga 2 dikali i dikurang 1. Ini menampilkan bintang sebanyak 2 dikali i dikurang 1. Kemudian pindah ke baris baru, maka program akan selesai. Terus di sini ada flowchart-nya, di mana pertama-tama ini ada start bentuk oval, kemudian disuruh pengguna untuk menginput nilai n, di mana n ini digunakan sebagai ukuran pola yang akan dicetak nanti. Kemudian di sini ada perulangan pertama, dan di sini untuk bagian pola atasnya. Nah, itu untuk menentukan apakah i masih dalam rentang n dibagi 2 hingga n. Fungsinya itu untuk mengontrol tinggi bagian pola atasnya. Terus di sini jika dia masih, maka dia lanjut ke proses selanjutnya, dimana di sini ada perulangan untuk iterasi j dari 1 hingga n kurang i dengan hingga i. Terus fungsi kalau benar, maka menambahkan spasi sebelum mencetak bintang.
Nah, kalau dia benar maka dia spasi. Kemudian lanjut ke pengulangannya. J plus sama dengan 2. Nah, sampai dia ke nilai yang n-nya ini, berhenti pada nilai n ini. Kemudian jika dia salah maka dia lanjut ke pengulangan selanjutnya, di mana J sama dengan 1 hingga I. Untuk iterasi J dari 1 hingga I, dan kalau dia benar akan menampilkan bintang sebanyak I ini. Kemudian dia bakal ngulang-ngulang sampai sebanyak I nya ini. Kemudian kalau dia salah maka lanjut ke pengulangan berikutnya, proses pengulangan berikutnya dengan mana ini untuk mencetak spasi tengah yang di sininya ini. Nah di mana J sama dengan I hingga N kurang 1. Kalau dia benar akan menambahkan spasi di tengah 2 bintang sampai sebanyak I nya ini dia akan mengulang. Jika kalau dia salah maka lanjut ke proses pengulangan selanjutnya, yaitu J sama dengan 1 hingga I. Kalau dia benar mencetak bintang sampai nilai I nya ini, terus ditambahin. Kalau dia salah maka N, terus lanjut ke proses perulangannya yang dari sini. Terus kalau dia salah yang di sini, jadi kan benar. Kalau dia salah maka ke sini perulangan yang kedua di bagian bawahnya, untuk pola bawahnya yang kayak gini ini. Nah terus dimana I sama dengan 1 dimana I sama dengan N hingga 1, dimana ini fungsinya untuk mengontrol tinggi bagian pola bawah. Nah selanjutnya kalau dia benar maka J sama dengan 1 hingga N kurang 1, dan itu bakal, kalau dia benar bakal nyetak spasi J++ terus sampai dia I-nya sebanyak I-nya ini. Nah kemudian kalau dia salah maka dia lanjut ke proses pengulangan berikutnya, dimana J sama dengan 1 hingga 2 kali I kurang 1. Nah kalau dia benar maka mencetak bintang, kemudian melakukan proses perulangan sampai I. Kemudian kalau dia salah maka dia N, kemudian dia melanjutkan pengulangan I min ke pengulangan ini. Jika dia salah pengulangan ini maka dia langsung N. Program pun selesai. Selanjutnya kita akan membuat codingannya. Nah di sini menggunakan headernya IOStream, dimana kita menggunakan header IOStream ini agar bisa menggunakan fungsi cin dan cout. Tanpa program ini tidak dapat membaca atau menampilkan data ke layar. Kemudian kita buat using name std. Nah dimana using name std ini agar mempermudah kita dalam menuliskan kode dengan menghilangkan keharusan dalam membuat std.2 sebelum fungsi. Kemudian in main buka, terus kita masuk ke deklarasikan variabelnya integer n tadi itu untuk menyimpan ukuran pola yang dimasukkan oleh pengguna. Kemudian I dan J ini digunakan untuk variabel pengulangannya.
digunakan untuk sebagai variabel pengulangannya. Kemudian kita buat cout, masukkan nilai n, cin n. Nah, kemudian di sini kita akan membentuk pola bagian atas dengan for i sama dengan n dibagi 2 tadi, dibagi 2, semikolon i lebih kecil sama dengan n, semikolon i plus 2. Nah, pengulangan i dari n dibagi 2 hingga n. Kemudian ini tuh fungsinya tuh untuk mengontrol tinggi dari bagian atas polanya. Kemudian ini masukkan lagi for j sama dengan 1 semikolon j lebih kecil n dikurang i semikolon j ditambah sama dengan 2. Terus tuh untuk mencetak spasi, nah perulangan i dari 1 hingga n kurang i, untuk menambahkan spasi agar bintang berada di tengah. Nah, terus tuh kita akan mencetak bintang pertama dengan for j sama dengan 1 semikolon j lebih kecil sama dengan i semikolon j plus plus. Kemudian maka dia mencetak cout, mencetak bintang, kemudian itu kita buat lagi untuk mencetak spasi di tengahnya for j sama dengan 1 semikolon j lebih kecil sama dengan n dikurang 1 dikurang i semikolon j plus plus. Buka ini cout untuk mencetak spasinya. Nah, kemudian lanjut untuk mencetak bintang, pakai for lagi j sama dengan 1 semikolon j lebih kecil sama dengan i semikolon j plus plus. Kemudian cout bintang, cetak bintang. Nah, kemudian lanjut n, langsung cout n line. Nah, kemudian kita bakal membuat bagian keduanya itu untuk membentuk segitiga bawah yang di kayak mana tadi, kayak ini. Nah, segitiga yang di bawahnya ini kita membuat itu dengan for i sama dengan n semikolon i lebih besar sama dengan 1 semikolon terus i min. Nah, perulangan i dari n hingga 1. Nah, setiap iterasi bakal berkurang 1. Ini itu fungsinya untuk membentuk segitiga bagian bawah. Nah, kemudian kita masuk ke mencetak spasi sebelum karakter bintang. Kita buat pengulangan for j sama dengan 1 semikolon j lebih kecil sama dengan n dikurang i semikolon kemudian j plus plus. Kita buka
untuk mencetak spasi. Nah, kemudian baru untuk mencetak bintang kita pakai pengulangan J sama dengan 1 semikolon. J lebih kecil sama dengan rumusnya tadi 2 dikali pi, baru itu dikurang 1 semikolon J plus plus. Kemudian si out mencetak mencetak bintang, dimana menampilkan bintang sebanyak 2 dikali i dikurang 1. Terus baru tuh pindah ke ini, pindah ke baris, kemudian pindah ke baris baru setelah siap iterasi, berarti kita pakai cout and line. Nah, maka program selesai, kita run coba. Nah, misalnya 10 ya, kita masuk 10, maka yang keluar gini. Mungkin mungkin sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.